parts besi yang paling besar di bagian motor diganti dengan berbahan karbon, bukan hanya sekedar dilapis karbon. Jadinya tangki karbon ya, bukan lapis karbon. Anjing, etek banget. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Abi tadi di sini. Di video kali ini gue akan memberikan update terhadap apa yang gue lakukan terhadap motor gue setelah gue restorasi di tahun lalu, bulan April tepatnya ya. Setelah gue crash sentul. Nah, jadi seperti yang kalian udah pernah nonton video sebelumnya, bagi kalian yang udah nonton, kalau motor ini gue cat itu pakai cat Pilox semuanya, cat Pilox mengikuti liverinya Eddie Lawson tahun 86. Sektor modifikasinya itu gue cuma lakuin tipis-tipis aja. Selain itu gue juga pengen memodifikasi untuk bagian pengurangan bobot pada motor. Nah, kalau kalian lihat nih di bagian semua ini, semuanya masih standar, yaitu adalah berbodi plastik ABS. Sisanya adalah bagian tangki yang berbahan besi. Nah, karena motor ini udah berumur 33 tahun, gue berniat banget untuk ganti tangki ini dengan berbahan plastik, yaitu adalah punya Yamaha TZR 125 Belgarda yang untuk market Italia atau Eropa. Nah, jadi karena itu barangnya juga sangat langka dan susah dicari di Indonesia, selain kita harus import, jadi gue agak mikir 2 kali untuk beli parts itu gitu. Jadi akhirnya gue urungkan dulu, nabung dan semacam-macamnya sampai kalau ada ketemu dengan harga yang cocok, baru gue beli itu. Nah, tapi di tengah-tengah jalan tiba-tiba gue menemukan jasa yang dimana dia bisa membuat tangki dengan berbahan karbon, yaitu adalah tangki yang sangat gue idam-idamkan, melebihi dari tangki Belgarda tersebut. Tapi karena harganya sangat tinggi, jadi gue agak sedikit mengurungkan. Tapi karena emang itu biasanya juga dari luar negeri kan pembuatannya. Nah, sekarang nih ada pembuatan tangki yang berbahan karbon dengan teknik infusion karbon, yaitu adalah teknik yang bisa dibilang sedot ya. Jadi dia tuh karbonnya lebih padat dibanding dilapis atau semacam-macamnya. Jadi ini tangki nanti akan dibuat full karbon. Dia akan dicetak, dibikin cetakannya tangkinya dan dibikin karbon ulang, bukan hanya sekedar dilapis karbon. Jadi akan menjadi full karbon. Jadi akan sangat ringan, yang dimana itu adalah hal yang sangat gue idam-idamkan, yaitu adalah weight reduction pada motor, dimana bobotnya makin ringan makin baik menurut gue gitu. Nah, selain itu juga kalau bagian tangki yang diganti, menurut gue dia akan menimbulkan efek yang dimana jadinya center low gravity, dimana bobot bagian bawahnya itu akan lebih berperan dibanding bagian atasnya, karena bagian tangki ini menurut gue bobotnya cukup signifikan ya. Gue tuh pernah angkat tangki ini, berat banget. Tangki ini tuh 16,5 liter 16 liter ya kalau nggak salah, 16 liter apa 16,5 liter. Jadi ini tuh berat banget, sampai badan gue tuh gede tuh hampir sama, ya kan. Nah, bagaimana kalau ini parts besi yang paling besar di bagian motor diganti dengan berbahan karbon? Dan gue sangat penasaran banget sih sama apa yang akan terjadi saat ini emang benar-benar diganti sama karbon gitu. Jadi gue akan ganti ini berbahan karbon, gue akan kirim ke pengrajinnya, yang dimana nanti di sana akan dicetak ulang, karena sini ada bagian penyok-penyok, nanti ini akan dirapihin lagi, habis itu dicetak dan dibikin sesuai bentuk aslinya dengan berbahan karbon tanpa dilapis dan semacam-macamnya, dan menggunakan teknik infusion yang dimana itu adalah teknik pembuatan karbon yang menurut gue sangat oke banget sih. Jadi tanpa kita lama-lama lagi, sekarang mari kita bongkar tangkinya dan kita lihat berapa bobot dari tangki ini. Nanti kalau udah jadi, kita akan bandingkan berapa bobot yang tangki ini dengan bobot yang baru. Semoga aja akan menghasilkan perbedaan signifikan, yang dimana itu akan menimbulkan performa handling menurut gue cukup penting. Jadi ya wish me luck, semoga berhasil. Let's go. Sekarang mari kita timbang berapa berat tangki. Oke guys, tangki udah gue bongkar. Setelah gue timbang beratnya sekitar 4,3 atau 4,2 kiloan. Jadi ini akan gue kirim ke pengrajinnya. Nanti di situ akan cetak ulang dan dibikin yang full karbon. Gue harap sih bisa, mungkin kurang lebih setengahnya
harapan gue. Tapi kalau lebih dari itu nggak apa-apa. Yang penting tangki akan lebih enteng dan memotong bobot dari tangki yang aslinya. Weight reduction is important untuk gue karena badan gue kecil, jadi semakin ringan motornya akan semakin baik. Dan pastinya akan mempermudah mesin juga untuk bekerja karena tidak banyak bobot yang ada pada motor. Jadi sekarang tinggal gue packing, gue kirim. Nanti mungkin katanya kurang lebih sekitar 3 minggu sampai sebulanan barangnya akan dikirim lagi beserta tangki aslinya. Jadi nanti tangkinya akan kembali lagi tangki yang full karbonnya. Oke guys, jadi tunggu terus update-nya. Semoga hasilnya memuaskan. Bismillah. Oke guys, akhirnya paket yang gue tunggu-tunggu udah datang. Akhirnya setelah sekian lama. Jadi gue buat video yang kemarin itu udah sekitar hampir 2 bulan mungkin atau 2 bulanan. Jadi emang pembuatan parts yang tangki ini emang di luar dugaan karena memang ada tangkinya tuh dibuat dari awal kan. Jadi menurut gue waktu segitu tuh menurut gue worth to wait banget karena emang hasilnya semoga aja bagus. Dan karena emang jadinya tangki karbon ya, bukan lapis karbon, jadi makanya dia prosesnya agak sedikit lebih lama dibanding yang kalau dilapis karbon aja gitu. Oke guys, jadi sekarang mari kita bongkar dulu tangkinya. Sekarang mari kita bongkar tangki yang pertama. Agar make sure dia enggak bisa gue simpan untuk jangka lama, jangka panjang gitu loh. Ini dia, ini tangki gue yang aslinya udah dicat dasar. Bagian dalamnya ya katanya dikasih anti karat. Oh, berat banget. Kita taruh dulu sekarang di sini ya. Nah, ini boxnya lebih gede dibandingin tadi. Cuman bobotnya jauh lebih ringan. Gue bener-bener penasaran berapa perbedaan bobot dari yang besi sama yang karbon ini. Karena dari walaupun masih dalam box, menurut gue bobotnya udah sangat berbeda. Buat di mana ya? Semoga nggak kena tangki kan. Oke, sini. Gue bener-bener penasaran banget sini. Buka tangki yang katanya tangki karbon pertama buat 3 yang pertama dulu. Apakah benar? Gue sejujurnya dari kemarin setelah dibilang begitu gue browsing sih. Dan memang belum pernah gue temukan satupun tangki karbon untuk 3MA. Gila, gue baru liat. Wah, hancur coy. Anjing, entek banget. Oh, ini parts perintilan-perintilannya kita simpan dulu. Wah, gila. Lihat nih, enteng banget coy. Tangki nih. Gila. Oke. Tenang. Wow. Detailnya mantep banget, hancur. Kita tetap pelan-pelan ya. Jangan sampai baret kena tangki gue. Tangki karbon gue nih hancur. Wah. Oke, sini. Gue gak sabar banget. Ini suara ini. Dengan mudah pakai satu tangan saja. Wow. Jadi
emang yang buat tangki ini jadi enteng tuh karena tangki ini ada lem-lem ini. Karena memang tangki ini bukan dilapis atau bukan di carbon fiber asal-asalan, tapi ini menggunakan infusion karbon, yang dimana karbonnya itu benar-benar disedot ya, jadi resinnya itu tuh masuk ke dalam si pori-pori fibernya ini, karbon fibernya. Wah, ini adalah request gue, jadi gue minta request bikinin ini nih, ini breather untuk nafasnya bensin agar dia bisa maksimal gitu loh, untuk gue jadi bisa ngomong cari susah, gila ini mantep banget. Oke. Gue kayak butuh kawas tuh buat taruh ini di sini. Ini gue perlu timbang sih, ini gue perlu timbang banget nih. Kira-kira berapa sih bobot ini sama yang aslinya? Ini dari tadi tuh, gue putar-putar santai-santai aja ya. Ini, ya Allah, berat banget coy, nggak bisa. Waduh, ini adalah tangki karbon TZE TKMA pertama di dunia yang pernah ada. Gue rasa ya, nggak tahu. Correct me if I'm wrong. Kalau misalnya ada yang salah, kalau misalnya gue salah, kalian kasih tahu, kalian share linknya mungkin di komen gue di bawah. Nanti gue akan tarik kata-kata gue. Soalnya emang sebelumnya gue emang pernah mencari ya, gue pengen beli, dan gue pengen tahu referensinya aja gitu loh. Dimana sih yang bisa bikin tangki karbon buat 3MA, atau dimana yang jual gitu. Wah, lihat dalam. Nanti gue akan shot bagian dalamnya. Ini sih gokil banget ya. Kalian denger kan suaranya? Sangat ringan. Katanya pakai clinking bisa. Bener coy, pakai clinking bisa. Cuma emang agak. Wah. Oke. Ini bagian bawahnya. Mantap banget sih. Wah, ini tempat baut-bautnya, buat bracket-bracketnya. Ini buat saluran air katanya. Ini bensinnya. Mantap banget. Nah, ini lihat ya perbandingan detailsnya yang ini sama yang asli. Kalian bisa lihat detailnya persis banget, semua lakukannya itu benar-benar persis sama aslinya. Karena emang dia dicetak dari aslinya kan. Jadi itu dia, kalau kalian pernah lihat videonya atau mungkin nanti gue kasih lihat bagaimana caranya. Jadi dibikin molding dulu. Setelah di molding ke bentuk aslinya, udah ada masternya itu, baru deh dimasukin layer karbonnya untuk dimasukin resin dan disedot pakai diinfusion karbon itu. Makanya dia sebetulnya infusion karbon gitu. Jadi emang dia pure karbon tanpa ada lapis-lapis, nggak pakai fiber, nggak pakai fiber ya. Basically dia emang fiber itu karbon fiber, bukan fiber biasa. Jadi detailnya tuh benar-benar oke banget. Gila, speechless gue. Akhirnya tangki yang gue idam-idamkan untuk menurunkan bobot pada motor gue kesampaian. Nah, oke. Sekarang mari kita coba lihat lagi bagian barang-barangnya untuk kita pasang di bagian sini. Oh, tunggu. Sebelum itu mungkin mari kita timbang dulu kali ya, berapa perbedaannya tangki yang karbon sama yang besi. Let's go. Oke guys, jadi mari sekarang kita timbang tangki yang besi sama tangki yang karbon. Kita berapa yang besi dulu ya. Bener. Mantap. 4,1 kilo. Kalau kalian itu 4 kilo ya. Sekarang mari kita timbang tangki yang karbon.
kilo kurang lebih. Hancur coy, enteng banget. Gila, itulah perbedaannya. Wah, hancur. Inilah perbedaannya. Tangki yang karbon dan itulah perbedaan tadi, tangki yang karbon sama tangki yang besi ya. Perbedaannya jauh banget. Sekarang gue penasaran bagaimana kalau kita pasang di motor dan gimana perbedaannya. Apakah cukup signifikan saat dinaikin saat standing aja gitu ya. Nanti baru kita akan lihat bagaimana feels-nya saat kita kendarai. Pasti akan berubah banget sih. Dan bobotnya aja kalau gue udah pernah cobain saat nggak pakai tangki itu, motor bobotnya tuh bener-bener di bawah. Nah ini bener-bener yang gue harapin banget sih. Oke guys, mari kita coba. Oke guys, jika di bagian sini langsung knalpot di bawah tangki. Nah, dan karena kalau tangki karbon itu biasanya kalau dia panas jadi menguning atau semacam-macamnya, jadi di bawah sini nanti akan gue pakein semacam penahan panas atau heat. Kita apa namanya? Penahan panas pokoknya. Nah, jadi gue udah pakai beli penahan panas di situ, nanti gue akan pasangin sebelum gue pasang ke motornya. Saya akan pasang. Oke, sekarang heat insulatornya udah gue pasang. Jadi gue make sure bahwa karbon itu biasanya kalau kena panas kan, kalau kalian lihat ini gue langsung knalpot. Nah ini gue pasang, gue make sure bahwa biar agar karbon itu nggak langsung kena panas langsung dari knalpotnya gitu. Nah biasanya kalau motor-motor lain tuh nggak perlu pakai ini karena knalpot mereka nggak langsung ke deket tangki gitu. Nah jadi dia nggak terlalu parah dan bensin juga nggak terlalu panas karena deket knalpot. Nah karena knalpot TZR 3MA itu di bawah jok atau di bawah tangki, makanya panasnya itu langsung ke tangki atau kena bensin. Makanya gue pakein heat insulator ini agar lebih aman dan bensinnya lebih dingin. Nah kalau bensin lebih dingin akhirnya juga performanya lebih baik. Dan yang pasti pembakaran juga akan lebih sempurna gitu. Oke, sekarang mari kita pasang tangkinya. Gue udah pasang bagian bracket depan sama belakangnya. Gue udah pasang selang bensin juga. Semua everything went well. Sini juga udah selesai gue pasang. Bismillah, kita lihat bagaimana fitmentnya. Apakah dia akan cocok? Kita lihat kali ini. Akhirnya guys, tangki karbon gue terpasang dengan rapi dan sangat mudah untuk dipasang. Benar-benar plug and play. Walaupun parts ini bisa dibilang sebutannya kategorinya sudah parts custom ya, karena benar-benar dibikin dari awal. Walaupun dicetak sih, maksudnya dia bukan parts aftermarket yang tersedia untuk pembuatan massal, tapi emang ini dibuat khusus untuk request gue sendiri gitu. Oke. Jadi di sini gue pengen terima kasih kepada Karbon Gresik yang udah membantu gue mencapai salah satu impian gue, yaitu memiliki tangki full karbon yang dimana fungsinya itu untuk meringankan bobot dari motor gue. Ini adalah salah satu impian gue yang udah jauh banget lama gue pengen punya tangki full karbon, dan menurut gue ini adalah gue dicari di mana-mana. Entah orang di luar pun itu pengen bikin juga, itu dia perlu kuota misalkan 10 orang, itu pun harganya mahal banget untuk bikin tangki full karbon. Jadi belum pernah ada tangki full karbon untuk 3MA yang gue temuin di pasar. Ini adalah tangki satu-satunya yang pertama kali gue lihat dan gue bikin, bahkan jadi gue udah cari di mana-mana nggak ada. Akhirnya seperti ini adalah tangki karbon TZR 3MA pertama di dunia. Dan karena sebenarnya 3MA ini bukan motor favorit ya untuk kelas 250cc 2 tak, jadinya tangki karbon itu nggak tersedia. Yang tersedia itu banyak kan untuk NSR
RGV atau Aprilia RS 2,5. Untuk TZR tuh belum ada. Yang 3MA ya spesifik lah ya. Yang 3XV kalau nggak salah ada, kalau nggak salah. Kalau yang 1 KT atau yang 2MA itu ada yang aluminiumnya, tapi belum ada yang karbonnya juga. Gitu. Jadi di sini gue mau terima kasih banyak buat Karbon Gresik atau The Carbon. Terima kasih banyak udah akhirnya membantu gue untuk mencapai salah satu impian gue. Gue menyarankan bagi kalian yang pengen untuk upgrade performa, salah satunya adalah meringankan atau menurunkan bobot pada motornya gitu, berganti parts karbonnya itu dengan karbon yang infusion karbon kayak gini gitu. Itu di situ juga mereka sedia untuk custom atau bikin dari baru. Misalkan kalian punya motor tertentu seperti Ninja, NSR atau semacam-macamnya, pengen full karbon gitu, mereka bersedia untuk membuatnya dari awal. Jadi bukan dilapis tapi dibikin dari awal dan menggunakan full karbon yang dimana pasti bobotnya jauh lebih ringan dibanding ABS yang tersedia di pasaran sekarang gitu. Jadi buat kalian nih yang emang suka sama parts karbon, bener-bener parts karbon ya, yang bukan dilapis-lapis, itu gue menyarankan banget kalian untuk follow. Coba kalian cek Instagramnya, kalian bisa cek atas ini, Karbon Gresik. Menurut gue wah hasilnya oke banget. Nanti kalian kan udah lihat sih di detail shotnya kayak gimana. Ya kurang lebih begini barangnya. Gila, gue gak nyangka banget akhirnya ada yang bisa bikinin tangki karbon buat gue. Oke guys, jadi kayaknya sampai situ aja. Gue pengen terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sini. Bagi kalian yang udah subscribe juga terima kasih banyak. Bagi kalian yang belum, kalian boleh subscribe dan dukung terus channel gue. Semoga gue bisa terus kasih informasi-informasi bermanfaat buat kalian ke depannya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.